Pemirsa, puluhan orang tewas dan ratusan lainnya masih hilang setelah banjir bandang menyebabkan kerusakan meluas di distrik Nuwakot pada hari Rabu. Otoritas Nepal mengerahkan helikopter ke distrik Rasuwa yang berbatasan dengan Tibet usai banjir bandang besar menerjang pemukiman di sepanjang sungai Botekoshi. Orang tewas dan ratusan lainnya masih hilang setelah banjir bandang menyebabkan kerusakan meluas di distrik Nuwakot pada hari Rabu. Banjir terus menerjang distrik Rasuwa dan menenggelamkan rumah-rumah di mana sekitar 50.000 orang tinggal. Selain rumah-rumah, banjir juga menghancurkan pasar, infrastruktur, jalan raya, jembatan, dan pembangkit listrik tenaga air. Sedikitnya 98 orang tewas dan sekitar 400 wisatawan, banyak diantaranya warga asing hilang. Otoritas Nepal mengerahkan helikopter ke distrik Rasuwa yang berbatasan dengan Tibet usai banjir bandang besar menerjang pemukiman di sepanjang sungai Botekoshi. Tentara dan kepolisian Nepal telah dimobilisasi untuk operasi pencarian dan penyelamatan. India diketahui mengumumkan rencana untuk mengirimkan bantuan ke Nepal. Sementara itu, Presiden Tiongkok Xi Jinping memerintahkan operasi darurat besar-besaran di Nepal. Banjir bandang juga memakan korban jiwa di pelabuhan perbatasan Girong di wilayah otonomi Xinjiang, Cina. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia melalui juru bicaranya Fad Nabil Al-Mulalea menyampaikan hingga saat ini belum ada laporan mengenai WNI yang terdampak, namun berdasarkan data terdapat sekitar 45 WNI di Nepal yang berdomisili di Kathmandu. Indonesia juga menyampaikan bela sungkawa dan simpati kepada masyarakat dan pemerintah Nepal dan Tiongkok dan mendukung penuh upaya penyelamatan dan penanganan pasca bencana yang saat ini tengah berlangsung agar dapat berjalan secara lancar dan efektif. Terkait dengan kondisi WNI, KBRI Beijing dan KBRI Dhaka terus melakukan pemantauan secara aktif, berkoordinasi dengan simpul-simpul komunitas WNI dan juga dengan Konsul Kehormatan Republik Indonesia yang berada di Kathmandu. Sejauh ini tidak ada laporan WNI yang terkena dampak dari bencana tersebut. Terdapat sekitar 45 warga negara Indonesia di Nepal yang mayoritas berdomisili di Kathmandu dan bekerja di sektor perhotelan. Pemirsa, Israel kembali melancarkan serangan udara di sejumlah kota di Lebanon Selatan. Satu wanita tewas akibat serangan ini. Serangan udara penjajah Israel menghantam kota-kota di Lebanon Selatan. Dua serangan udara dilaporkan terjadi di kota Arab Salim di wilayah iklim Al-Tufah. Seorang wanita dilaporkan tewas dan 6 orang lainnya terluka termasuk seorang gadis kecil. IDF mengatakan serangan itu dilakukan sebagai tanggapan atas peluncuran 2 drone bermuatan bahan peledak ke arah tentaranya. Kepulan asap membumbung tinggi setelah pemboman dan bangunan-bangunan hancur akibat serangan ini. Korban wanita tewas bernama saja Sarara yang baru saja menikah 48 jam sebelum kematiannya. Media lokal melaporkan bahwa pesawat penjajah Israel melakukan serangan terhadap sebuah rumah di kota Nabatie Al-Fauqa dan menghancurkannya. Dan sebuah drone penjajah Israel menjatuhkan 2 granat kejut di daerah Doha, Kfarman. Presiden Prabowo Subianto menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur. Dalam pidato pembuka, Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadiri Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Jombang, Jawa Timur hari Kamis. Kedatangan Presiden Prabowo disambut oleh jajaran pengurus NU di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan terima kasih atas dukungan NU bagi bangsa dan negara, terutama selama 2 tahun masa pemerintahannya. Presiden Prabowo menegaskan rasa hormatnya kepada para ulama dengan membuat istilah jas hijau. Orang Haji Sleman, jas hijau.
Jangan sekali-kali melupakan jasa ulama. Hampir 2 tahun jadi Presiden Republik Indonesia. Saya terima kasih dukungan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Terima kasih. Dengan belum sampai 2 tahun, kita telah mencapai prestasi-prestasi besar. Kita sudah swasembada pangan. Dan sebentar lagi kita akan swasembada energi. Setelah menyampaikan pidato, pembukaan muktamar dilanjutkan penabuhan beduk oleh Presiden Prabowo. Sebelumnya ratusan warga menyambut kedatangan Presiden Prabowo di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Kamis sore. Kedatangan Presiden Prabowo untuk membuka acara Muktamar NU ke-35 di Pondok Pesantren Bahrul Ulum. Helikopter yang ditumpangi Presiden Prabowo mendarat di Stadion Merdeka Kota Jombang, Jawa Timur pada Kamis sore. Usai turun dari helikopter, Presiden Prabowo kemudian langsung melanjutkan perjalanan menggunakan kendaraan menuju ke Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras. Warga yang berada di sepanjang jalan terus melambaikan tangan ke arah Presiden. Presiden Prabowo juga membalas teriakan tersebut dengan melambaikan tangan dari atas kendaraan. Menjelang Muktamar NU ke-35, sejumlah Nahdlin menyatakan dukungan kepada Kiai Haji Mustain Syafi'i atau Yai Tain. Mereka juga menyerukan agar Muktamar berjalan transparan dan tanpa politik transaksional. Deklarasi digelar di Kompleks Makam Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Para Nahdlin menyampaikan dukungan kepada Yai Tain yang sebelumnya menjadi perhatian karena kritiknya terkait dinamika kepemimpinan NU. Dalam deklarasinya, mereka menyerukan agar Muktamar NU ke-35 menjadi momentum konsolidasi organisasi. Proses pemilihan kepemimpinan diminta berjalan terbuka, objektif, dan mengutamakan kepentingan organisasi. Muktamar NU ke-35 dijadwalkan berlangsung dari tanggal 27 hingga 31 Agustus 2026 di Tambak Beras, Jombang. Lahirnya KPK NU ini mengejawantahkan melanjutkan visi Kiai Haji Mustain Syafi'i untuk kepemimpinan Nahdlatul Ulama ke depan harus bersih dari korupsi. Harus kembali kepada visi ulama yang tidak memperkaya diri sendiri, tidak menjadikan organisasi ulama untuk kepentingan kelompok dan pribadinya.